Ternyata Granut Serigala adalah semuanya. Kembali lagi di channel aku di Mei Kudes. Ogenki desu ka? Anata? Hai semuanya ya. Baik, hari ini kita udah ada episode baru ya, yaitu adalah episode 37 dari Kamen Rider Golf ini. Episode 37 ini adalah bridging untuk kita masuk ke permasalahannya Hanto ya, yaitu adalah tentang masa lalunya Hanto, masa kelamnya Hanto, balas dendamnya Hanto. Ya, itulah ya. Karena di 2 episode sebelumnya itu sudah membahas tentang masa lalunya Soma ya kan. Masa lalu Soma terhadap keluarga Granut ya, alias keluarga tirinya dia, seperti itu. Dan udah selesai ya, dimana endingnya ini sangat epic ya, dimana Soma melawan Kalanggo ya, melawan Langgonisan. Nah, di episode 37 ini tuh dia bisa dibilang bener-bener timenya tuh slow banget ya guys ya. Jadi episode-episode yang santuy gitu ya, episode-episode yang santai, yang kalem, yang gak begitu banyak emosional banget yang keluar gitu ya, gak begitu banyak yang kayak konflik yang gimana-gimana banget gitu ya. Walaupun tetap ya ada emosional lainnya yang nanti akan kita bahas, tapi gak se-epic yang episode sebelumnya kayak gitu. Dan ini adalah episode untuk menjembatani cerita menuju ke ceritanya si Hanto ya, dimana masa lalunya Hanto yaitu adalah dia mencari Granut yang telah menculik ibunya. Nah, di episode ini ya, Hanto bakalan ketemu nih sama si Granut Serigala ini, dan Granut Serigala ini adalah Oke ya, di episode 37 ini adalah episode yang santuy. Jadi kita bahasnya juga pasti gak bakalan banyak banget ya. Kalau kalian menemukan easter egg atau kayak detail-detail yang kayak bisa bikin kayaknya nanti gini deh kak, nanti kayak gitu deh kak, kalian boleh banget untuk tulis di kolom komentar ya. By the way, hari ini kalau kalian sadar, aku lagi nge-cosplay Hanto ya. Ini bukan Hanto, ini Hanti ya guys ya. Aku pakai jaket untuk warna coklat, dan di sini aku dalamnya itu pakai baju ada kayak motif bunga-bunganya. Karena kalau misal kalian sadar, sebenarnya kalau Hanto tuh pakainya kemeja ya guys ya, kemeja tapi ada kayak motif-motif bunga-bunganya gitu. Tapi aku nggak ada, adanya baju putih motif bunga gitu ya. Dan aku juga pakai untuk jaket yang warna coklat kayak Hanto. Hanto sebenarnya ada 3 jaket sih, ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, sama ada yang kayak warna abu-abu gitu ya. Tapi aku yang hitam nggak punya yang panjang itu, jadi aku punyanya jaket yang coklat gitu ya. Hitam aku ada jaket yang aku pakai pas di live tuh, yang jaket kulit gitu. Itu juga sebenarnya mirip-mirip aja sih, tapi hari ini aku mau pakai yang coklat karena di episode ini Hanto pakainya itu yang warna coklat sama yang warna abu kayak gitu ya. Jadi hari ini aku lagi inspired look, anjay, inspired look dari Hanto ya guys ya. Semoga kalian suka. Gimana, cocok gak aku pakai baju kayak gini? Ini inspired look dari Bang Yanto loh guys. Kita lanjut untuk ke scene-nya ya, dimana di episode ini ya, di episode pertama kan, dimana di episode 37 ini dimulai dari scene ya, anak kecil nih ya, anak kecil minta pertolongan ya. Karena kan di sini bener-bener palu gada gitu ya, apa lu mau gua ada gitu. Terus habis itu mau dibantuin apapun bisa gitu kan. Nah, anak kecil ini datang nih bawa dango ya, bawa dango ya, bacanya gimana guys? Bawa dango ya, bawa dango yang akhirnya dia bawain untuk anak-anak Happy Pare gitu ya. Nah, di sini Soma sama Hanto makan nih dangonya, dan ternyata enak banget. Nah, akhirnya Sachika pun nanyain dong kayak apa tujuannya nih, ada apa, kenapa kesini, minta bantuan apa. Ternyata anak ini tuh minta bantuan karena bisa dibilang toko cemilannya dia ya, toko cemilan keluarga dia ini udah mulai sepi. Jadi dia minta tolong bagaimana caranya supaya rame lagi gitu. Bahkan Hanti kan jadinya ngomongnya Hanto tuh bilang juga gitu ya sama-sama bahwa ini tuh enak loh gitu, kok bisa sih sepi gitu kan. Ternyata emang butuh inovasi gitu kan. Sampai akhirnya kayak mereka pun datang lah gitu ya untuk ke tokonya si anak ini. Nah, pas dilihat semuanya pada mikir ya sepertinya ini emang butuh inovasi sih, tapi kira-kira apa ya, sampai si Soma tuh ngebantuin. Dia nanya kayak ke paman toko cemilan yang sudah bestie banget gitu ya sama Soma ya. Paman toko cemilan kayak gimana ya caranya supaya toko tuh rame untuk kembangin bisnis dan sebagainya kayak gitu ya. Dan paman ini juga bilang ya harus punya ciri khas gitu ya kan.
kan. Sementara untuk Sachika ini malah ngebantuin. Ini Sachika keren banget sih, sumpah. Di sini tuh Sachika aku ngerasa kayak keren banget. Dia bener-bener kayak apa aja bisa ya bun ya. Kayak dia bilang, oke, aku harus untuk membuat website. Anjay, Sachika bisa bikin website ya guys ya. Sachika bisa bikin website, dia yang ngurus sosmed juga, dia bikinin sosmed juga. Terus abis itu dia yang nyari tahu tentang kayak kompetitor dan sebagainya. Ya, sedangkan di scene-scene sebelumnya dia kayak bantu pindahan rumah juga gitu ya. Terus abis itu mau ngecat beberes rumah juga gitu. Pokoknya apa aja deh, Sachika bisa. Bener-bener kayak multi talenta banget gitu kan. Keren banget deh Sachika. Mau gergaji juga dia punya kok guys ya. Bahkan mesin gulali yang gede itu juga dia punya ya kan. Ya seperti itu ya guys ya. Nah sementara untuk si Hanto sendiri, Hanto ini dia bantuin dengan menulis artikel ya guys ya, menuliskan artikel ya untuk tempat usahanya ini gitu. Jadi kayak bikin ala-ala food review gitulah ya. Nah, di sini tuh yang uniknya ya untuk scene ini kan kayak si anaknya ini bawa dango gitu ya. Tapi dia tuh ada gochizo-nya gitu. Jadi keluar gochizo dango. Kira-kira nanti bakalan dipakai nggak ya sama Soma? Bakalan dipakai nggak? Terus abis itu kayak dia bakalan bikin form baru atau kayak cuma penambahan aja? Kayak pas siapa namanya yang pas sebelumnya bukan marshmallow, apa sih, karamel ya, yang pas karamel kan dia jadi kayak cuma senjata gitu aja kan. Apakah nanti dango ini bakalan berperan penting lagi gitu, atau kayak cuma karamel, atau bahkan mungkin nggak dipakai di sini? Coba menurut kalian gimana? Dan nantinya selain yang dango ini, dia juga nanti ada muncul gochizo, dorayaki, sama apa tuh yang kayak mochi itu yang hijau. Nah itu ada 2 itu juga guys ya. Kira-kira itu nanti bakalan kayak bakalan kepake nggak sih nantinya gitu? Kalau menurut aku sih mungkin bakalan kepake ya, tapi kita belum tahu nih. Dan kayaknya sih nggak bakalan jadi form ya guys ya, karena kita udah sampai final form kan. Mungkin dia bakalan jadi kayak karamel kali ya, yang cuma jadi kayak senjata gitu aja. Menarik ya. Tapi kira-kira kalau misalkan jadi kayak senjata gitu aja, kira-kira jadinya kayak gimana ya? Karena kan kalau yang pas karamel dia cuma kayak nembakin kayak cairan karamel gitu aja kan. Dan itu cuma ada di 1 episode doang pula ya waktu itu. Nah terus juga abis ini setelah dipikir-pikir ya, karena ini kan kesannya tuh tokonya ini, toko manisannya ini kan butuh inovasi gitu ya. Nah di toko manisannya ini pun yang ngelola itu sekarang ibunya, karena ayahnya itu udah meninggal gitu ya. Ayahnya udah nggak ada, akhirnya yang nerusin ibunya. Dan ada 1 karyawan juga yang emang diutus sama si bapaknya gitu ya. Jadi kayak ini karyawan setianya gitulah, dan yang tahu untuk resep-resep, bahkan yang bisa ngikutin resep yang persis kayak ayahnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak chef utamanya lah ya di sini gitu ya. Sampai dapat momen ketika si Hanto ini datang nih ya. Abis itu dia ngasih kartu nama kan ke si ibunya. Ibunya juga ngasih kartu nama untuk si toko cemilannya ini gitu ya. Nah di toko nama itu ada tulisan A dalam huruf Jepang gitu, kayak hiragana deh atau bukan ya itu. Nah huruf A gitu dalam kurung lingkaran. Nah si Soma baca itu kayak animal gitu. Aku nggak tahu dia tuh. Pokoknya itu kalau diplesetin atau gimana, kalau baca nyambung tuh jadi kayak animal gitu. Terus akhirnya si Soma punya ide lah gitu ya, bahwa animal, bagaimana kalau kita membuat inovasi yang berbeda. Akhirnya mereka ke kebun binatang. Untuk apa? Untuk mencari tahu, melihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang, supaya hewan-hewan tersebut bisa dijadiin bentuk makanan. Kata aku mah ya ngapain ke kebun binatang, lihat Google apa? Lihat Google. Bisa ada internet, minta tolong ke Sachika gitu loh ya, gitu loh. Emang ini mah niatnya buat jalan-jalan si Soma. Karena Soma, fun fact, di sini dia nggak tahu juga guys tentang hewan-hewan. Bahkan dia bilang gitu ya, oh itu jerapah, oh itu ini gitu ya. Nah di sini juga ini kan pada ikut semua ya, kayak si ibunya, terus habis itu si Hanto, Sachika, Soma anaknya, sama si yang yang pekerja di situ, yang chef utama gitu kan. Nah mereka ikutlah, akhirnya ya udah Soma kayak ngobrol-ngobrol juga gitu kan sama si chef utama ini. Nah chef utama ini sempat bilang gitu kayak dia tuh di masa lalu dulu tuh dia kayak ada hal yang bagi dia tuh berdosa dan tidak bisa dimaafkan kayak gitu. Nah
Abis itu dia ditolong lah sama bapak yang punya toko cemilan ini kayak gitu. Jadi kasarnya ini kayak pengubah hidupnya dia gitulah. Makanya dia tuh kayak berhutang budi dan setia di sini kayak gitu intinya ya. Terus juga di sini kita juga ada scene ya guys ya, di mana ya di sini scene-nya itu di tempat presiden ya, si Boka, ada si Lisel, ada Jeb, sama ada Nielf. Dimana mereka ini ngasih tahu nih bahwa Langgo ini udah nggak ada, dia itu udah abis sama si Akagaf, ya kan? Nah terus habis ini ada kata-kata di scene ini, ada kata-kata Lisel yang menyebalkan banget sih bagi aku ya. Kayak dia tuh ngomong kayak walaupun Langgo udah nggak ada, masih ada aku sebagai direktur dan wakil direktur yang hebat. Kamu ngapain Lisel, tolong ya bun. Kayak nih anak tuh lama-lama asbunnya makin-makin gitu guys ya. Terus abis itu dia bilang juga kan kayak ke bapaknya nggak bakal ada masalah kok gitu. Pokoknya kayak ya udah, kenapa kamu harus ngomel-ngomel kalau misalkan kayak menyayangkan gitu ya kan. Si Boka bilang kan, sempat bilang kayak menyayangkan Langgo tuh udah nggak ada, padahal dia tuh kayak keren gitu, bisa dapetin kayak Hitopres yang banyak, Dark Snack yang banyak kayak gitu kan. Terus di sini juga Lisel ngasih ya, di sini ada clue kayak Lisel tuh ngasih sesuatu kayak dia tuh kayak kentang goreng gitu ya di kemasan, itu ngasih ke Nielf gitu. Kayaknya sih ini bakalan form untuk baki-baki stick ya, kemungkinan besar ini untuk baki-baki stick kayak gitu ya. Jadi di sini Lisel yang ngasih dan nyuruh si Nielf kayak gitu. Kemungkinan sih sebenarnya nggak ada kayak disuruh nyuruh bikin atau apa gitu ya, tapi emang ini bener-bener kayak makanan french fries kemasan aja kayak gitu ya. Dan scene yang nyebelin juga di situ tuh ada kayak si Lisel kan, dia yang bilang ya kayak nggak usah khawatir gitu kan, ada dia sama wakil direktur aka si Jeb. Abis itu dia ngomong ke Jeb, semangat ya gitu, kayak nyebelin banget ya sih gitu. Ini ujung-ujungnya kan pasti kalau aku jadi Jeb ya ujung-ujungnya aing yang kerja gitu. Nah dimana di sini pun si Jeb tuh masih shock gitu ya karena kepergian dari Kalanggo gitu ya. Karena dia tuh emang ngerencanain kan, kemarin kita juga agak ini ya, kemarin kita tuh sempet bertanya-tanya gitu ya, apa sih sebenarnya rencana dari si Jeb ini ya kan. Karena dia ngapain ngasih tahu untuk tempat tempat Kalanggo akan menjalankan aksinya berikutnya. Nah ternyata di sini dia itu emang ngerencanain nih biar si Langgo itu bisa ngalahin Gav ya, bisa ngalahin Gabu gitu. Karena dia taunya kan Langgo ini lebih kuat dong ya kan, apalagi sebelumnya pun si Gabu ini udah mau selesai gitu kan. Ternyata si Gabu ini kan dapat form baru kayak gitu. Jadi ini kayak nggak sesuai sama ekspektasinya dia kayak gitu, karena dia tuh nggak ada rencana untuk ngebunuh Langgo juga gitu guys. By the way kalau di sini tuh scene Lakia tuh dikit banget ya guys ya. Scene Lakia tuh dikit banget, bener-bener cuma kayak sepersekian detik aja. Dimana itu pun scene-nya dia kayak ya meratapi nasib kayak karena beltnya dia itu rusak ya kan. Terus habis itu dia tuh sempet kayak nelpon gitu. Dan ini kita nggak tahu ya nanti ini bakalan dibetulinya sama siapa, apakah sama kakek Dante kah atau sama yang lain. Tapi harusnya sih sama kakek Dante ya. Tapi dia di sini cuma ngomong kayaknya harus aku perbaiki dulu deh. Tapi nggak mungkin dia ngeperbaikin juga kan. Kemungkinan sih dia bakalan ke kakek Dante gitu ya. Sama di sini si Soma juga dia nelpon ke si Lakia cuman untuk minta tolong gitu. Ya intinya minta tolong buat bantu ngeramein toko ini kayak gitu-gitu ya. Sama minta tolong untuk kayak kamu kan kenal sama beberapa orang kenal sama ya someone lah ya yang mungkin mengerti untuk cara marketing dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, di sini ada scene ya yang kemarin kita juga bertanya-tanya ya pas preview ya, yang pas aku bikin video ini yang preview itu bertanya-tanya ketika di sini tuh kok ada Sita gitu kan. Nah, ternyata ini adalah mimpi guys, mimpi dari Jeb. Isi mimpinya ini adalah Sita tuh nyamperin dia ya. Sita nyamperin dia, terus habis itu kayak bilang gitu ya, kapan lu mau kelarin balas dendam gue gitu. Balas dendam ke Gabu gitu. Terus habis itu kayak di mimpi ini tuh kayak si Jeb tuh dicekek gitu sama si Sita gitu. Terus habis itu dilempar jatuh. Ternyata dia mimpi. Terus dia kebangun kayak kita kayak kalau kita lagi tidur gitu ya. Terus kayak tiba-tiba
mimpi jatuh terus kebangun gitu kaget, nah kayak gitu tuh ya si Jeb bangunnya set gitu kan. Tiba-tiba pas dia bangun ada Tante Glota nih, Tante Grota ya. Tante Grota masuk kucuk ngecekek dia lagi. Itu kalau aku jadi Jeb rasanya kayak dejavu deh rasanya kayaknya ya. Ngecekek lagi gitu ya. Dan si Grota ini kesel juga gitu ya, karena dia ini mikir ya ini pasti dalangnya itu adalah si Jeb kan. Terus habis itu sampai bilang kayak udah puas gitu kan ngelihat Kak Langgo mati gitu kan, Kak Langgo nggak ada kayak gitu-gitu. Ya si Jeb udah frustasi banget deh pokoknya di sini gitu kan. Dan lagi-lagi di sini kalau misalkan ada yang berurusan sama Jeb, yang paling ngebela itu adalah Lisel ya guys. Jadi di sini ada Grota yang lagi nyekek, habis itu Lisel datang kayak jangan ganggu Jeb gitu kan. Ya udah Grota pun akhirnya ya udah pergi kabur ya. Itu anaknya Bapak Presiden ya kan. Nah, tadi kan aku udah bilang ya kalau misalkan mereka itu ke akhirnya ke kebun binatang ya kan, untuk ngelihat binatang-binatang supaya mereka ini bisa bikin makanan bentuk binatang ya kan. Jadi si anaknya itu ngegambar gitu lah bentuk-bentuk binatangnya, nanti bakalan dibikin versi makanannya gitu. Yang aku bilang emang paling bener tuh lihat di Google, anjay ngapain gitu kan. Ini mah alasan doang, ke kebun binatang tuh alasan doang. Emang pengen jalan-jalan. Ya kan. Nah, di sini pas mereka ini lagi menikmati nih ya, menikmati suasana kebun binatang, lagi asik ngegambar dan sebagainya, tiba-tiba lah datang ketemu sama si Jeb. Depan-depanan deh tuh sama si Jeb ya kan. Terus habis itu pas si Jeb ini bilang ya kan, Akagaf, langsung yang si siapa namanya tuh, yang si karyawan ini langsung connect gitu kan. Hah, Akagaf gitu. Langsung dia ngelindungin si anak kecil ya, anak kecil ownernya dia itu kayak gitu kan. Langsung dilindungin tuh. Abis itu ya udah akhirnya mereka lari dong kabur ya, sama Sachika juga ke tempat yang aman ya. Hanto sama Soma itu ngurusin Jeb dan agen-agennya. Jadi si Soma ngelawan si Jeb, abis itu agen-agennya ini ngelawan si Hanto kayak gitu ya. Nah, terus singkat cerita di sini ya, si Soma ini tuh berhasil lah gitu ya untuk ngelawan si Jeb ya. Sampai akhirnya pas sudah mau klimaks tuh, dia pakai Blizzard Sorbet ya, udah mau klimaks, udah pengen tinggal cecet gitu kan. Itu tiba-tiba ada Lisel yang menghentikannya juga lagi kayak gitu ya. Lisel lagi yang menghentikannya. Abis itu pas banget nih scene-nya, ada si bocah ini yang ngambil bukunya yang jatuh ke situ. Akhirnya ditolongin lah sama karyawan ini kan. Cuman karena si anak ini udah mau kena puing-puing karena bangunan jatuh gitu ya, karena mereka berantem ya kan. Nah, itu akhirnya si karyawan ini lepas mimiknya dia, terus habis itu dia berubah lah menjadi Granut, dan ternyata itu adalah Granut serigala ya. Dan semuanya pun shock di situ ya, semuanya shock guys ya, karena ternyata loh, aku kalau jadi hantu lah, ini yang gue cari-cari sama ini nih, anjir dia ada di sini nih sekarang nih. Abis ngobrol lagi gue sama dia tadi ya kan, nggak taunya dia Granut serigalanya yang jadi karyawan di toko cemilan yang mau dibantuin sama Sachika. Di situ pasti perasaan Hanto ini tuh udah nano banget ya. Sedangkan kalau Lisel sama si Jeb dia udah kabur ya guys ya. Nah di sini akhirnya terkuak lah gitu ya. Kita langsung tahu nih siapa siapa Granut serigala yang selama ini dicari sama Hanto kayak gitu ya. Dan di sini pun kayak Hanto udah yang shock dan kaget ya, karena jatuhnya kan dia kayak mengenang lagi ya, kayak masa-masa dulu ibunya tuh diculik dan sebagainya, dan gara-gara ini Granut gitu kan. Nah masalahnya adalah di sini si Granut ini kemungkinan besar ya guys ya, dia ini tuh udah tobat ya, karena kan dia emang bilang juga bahwa dia tuh dulu punya kesalahan yang tidak bisa dimaafkan gitu ya. Tapi kesannya sekarang tuh udah tobat, dan dia mungkin aja dia lebih memilih untuk kayak ya udah bikin cemilan-cemilan yang ada di dunia manusia gitu ya, kayak kerjaan dia sekarang ini. Ya, tapi aku penasaran banget sih tetap ya sama episode selanjutnya ya. Karena ini tuh udah memasuki untuk eranya Hanto ya. Jadi semoga di episode berikutnya ini Hanto bakalan all out banget juga ya, karena di episode-episode ini bisa dibilang Anto kan jadinya. Siapa ya Anto?
Hanto adalah pemeran utama di episode tersebut, kayak gitu, ya kan? Ya semoga aja bagus dan semoga tidak mengecewakan ya guys ya. Dan kalian boleh banget ya berspekulasi nih di kolom komentar, apakah Hanto ini tetap menyerang dan menewaskan si Granus Serigala atau dia bakalan memaafkan, karena Granus Serigala ini udah tobat lah gitu kasarnya. Boleh banget tulis di kolom komentar ya. By the way guys, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video aku ini sampai selesai. Ya semoga kalian suka dan betah sama konten-konten aku. Kalian boleh banget taruh di kolom komentar kritik serta saran ya, yang nantinya bakalan aku baca dan aku bakalan evaluasi lagi jika ada kekurangan ya. Aku terima kasih banget untuk kalian yang selalu ngingetin aku, kayak misalnya video kemarin tentang yang alamut, katanya alamut kak gitu ya, atau kayak misalnya kak coba jangan kayak gini deh gitu kan, coba begini atau apa gitu. Itu juga itu sangat membantu banget sih bagi aku ya. Terima kasih banyak semuanya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku ada video baru ataupun aku live, kalian bakalan dapat notifikasinya kayak gitu ya. Aku Meiko Mamoru, see you in the next video. Bye bye.